siswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kota Sukabumi. Pada pagi kali ini saya akan melakukan pendidikan kesehatan terkait masalah yang sedang diderita Bapak. Nah, saya baca dari rekam medik kalau Bapak itu sedang menjalani pengobatan tuberkulosis ya Pak. Sebelumnya, apakah benar ini dengan Bapak Hoshi? Iya. Baik, untuk Bapak Hoshi, inginnya dipanggil apa Pak oleh saya? Bapak. Bapak saja. Baik Pak, saya panggil Bapak saja ya Pak. Sesuai dengan tujuan yang tadi sudah saya sampaikan, pada pagi hari ini saya akan melakukan pendidikan kesehatan terkait masalah atau penyakit yang sedang diderita Bapak. Dari rekam medis yang saya baca, Bapak sedang menjalani pengobatan tuberkulosis. Apakah benar Pak? Benar. Baik, kalau begitu, apakah masih terasa Pak batuk, sesak? Masih. Baik, kalau begitu saya akan melakukan tes ya Pak terkait tuberkulosis pada pagi hari ini. Nah, untuk waktunya saya izin kontrak waktunya sekitar 10-15 menit Pak. Apakah Bapak bersedia? Baik Pak, kalau Bapak bersedia, untuk untuk tempatnya di sini ya Pak, apakah boleh? Boleh. Untuk topiknya sesuai dengan yang tadi sudah saya sampaikan terkait dengan pendidikan kesehatan tuberkulosis ya Pak. Baik, kalau begitu. Berikut Pak leaflet yang sudah saya siapkan untuk Bapak baca selama saya membacakan materi. Ya Pak, di halaman yang pertama ini terkait dengan tuberkulosis. Tuberkulosis itu adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Sebelum saya lanjut lebih jauh ke pembahasannya Pak, saya izin bertanya Bapak, tanda dan gejala apa yang Bapak rasakan sehingga Bapak memutuskan untuk datang ke rumah sakit Bapak? Batuk, demam, jadi menurun. Terus saya pergi ke rumah kakak, gimana nggak tahu kakak udah kena tuberkulosis. Berarti Bapak mengunjungi kakak Bapak dan ternyata kakak Bapak itu penderita penyakit tuberkulosis ya Pak? Apakah sebelumnya Bapak tidak tahu kalau kakak Bapak itu menderita penyakit tuberkulosis Pak? Tidak tahu. Tidak tahu. Nah, baik, kalau begitu tanda dan gejalanya apa Pak? Sehingga Bapak memutuskan sekeluarga untuk membawa Bapak ke rumah sakit. Batuk-batuk, demam, tidak demam, kelelahan. Baik ya Pak. Nah, kita lanjutkan ya Pak pendidikan kesehatannya terkait tuberkulosis. Di sini saya sudah menyiapkan PowerPoint-nya Pak terkait tuberkulosis. Nah, tuberkulosis si pintar bersembunyi. Sesuai yang dilihat halaman pertama Pak, boleh dibuka? Ya. Next ya Pak. Nah, kasus tuberkulosis itu adalah total kasusnya mencapai 845.000 ya Pak di tahun 2020 dan kasus kematiannya mencapai 12.465 dan menjadi penyakit penyebab kematian keempat di Indonesia. Lalu, nah ini Pak tuberkulosis yang tadi sudah saya sebutkan tadi, kalau penyakit menular ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis dan menyerangnya segala usia Pak, jadi tidak hanya anak kecil, tidak hanya lansia, tidak hanya orang dewasa, tapi menyerang segala usia Pak. Nah, sesuai dengan leaflet yang tadi, nah di sini juga seringnya menginfeksi paru-paru. Nah di sini Pak ada paru-paru dalam keadaan normal dan paru-paru yang sudah terinfeksi tuberkulosis. Boleh dibuka Pak di halaman selanjutnya. Nah ini sebaliknya Pak. Nah, nih kenapa sih dia pintar bersembunyi? Bakteri tuberkulosis ini dapat bersembunyi di dalam sel normal Pak, lalu sulit sekali untuk disembuhkan dan tingginya anggaran pemerintah. Mengapa berhubungan dengan tingginya anggaran pemerintah? Sesuai yang dilihat ini Pak, nah, tingginya anggaran pemerintah ini sangat berhubungan dengan tuberkulosis karena semakin banyaknya orang yang terinfeksi tuberkulosis maka biaya anggaran pemerintah yang dikeluarkan itu semakin tinggi karena pasien-pasien yang mengalami tuberkulosis ini seluruh biayanya ditanggung oleh pemerintah. Begitupun vaksin atau vaksin BCG yang diberikan kepada balita Pak, seperti itu. Di halaman selanjutnya Pak boleh dibuka. Nah ini gejala-gejalanya tadi sesuai apa yang sudah tadi Bapak sebutkan. Nah di sini di halaman yang ini Pak, batuk darah, ada demam, keringat di malam hari, ada berat badan menurun, nyeri dada, kelelahan. Nah ini itu menurut WHO 2019 Pak.
Nah, lalu di sini ada cegah dengan bijaksana, Pak. Boleh dibuka di halaman ini ya. Cegah dengan bijaksana. Nah, cegah dengan bijaksana ini tuh bukan hanya sekedar kata ya, Pak, bijaksana, tetapi ada panjangannya nih, Pak. Kita next ya, Pak. Nah, bijaksana. B. Biasakan membuka jendela rumah agar cahaya-cahaya atau siklus udaranya itu masuk, Pak, ke dalam rumah. Lalu I. Identifikasi gejala TB dan konsultasikan ke dokter. Seperti yang Bapak lakukan ya, Pak. Bapak datang ke dokter dan ternyata Bapak terkena atau terserang, teridentifikasi gejala tuberkulosis. Lalu ada J. Jemur alas tidur agar tidak lembab. Lalu ada AK. Ini tuh akhiri dan jangan merokok. Nah, apakah Bapak sering merokok, Pak? Nah, tidak ya, Pak. Baik kalau begitu. Untuk lingkungannya juga harus selalu dijaga, Pak, agar asap rokok tidak masuk ke dalam paru-paru Bapak. Lalu ada S. Selalu hindari kontak langsung dengan pasien TB. Nah, lalu ada A. Ayo berikan imunisasi BCG pada bayi berumur 1 bulan. Nah, ini, Pak, yang tadi sudah saya sebutkan. Kalau semakin tingginya, semakin banyaknya balita-balita yang ingin diimunisasi, maka anggaran pemerintah itu semakin banyak, Pak, untuk dikeluarkan. Nah, lalu ada nutrisi yang cukup. Ini yang paling penting, Pak, dan aktivitas fisik secara rutin seperti berolahraga. Nah, lalu, Pak, di sini ada aksi-aksi yang sudah dilakukan oleh pemerintah, yaitu TOS TB. TOS TB itu merupakan salah satu program Kemenkes untuk mengurangi kasus TB di Indonesia, Pak. Nah, berapa hal TOS TB sih yang perlu diketahui itu? Nah, sesuai yang di leaflet ini, mulai apa yang di halaman ini. Nah, yang pertama ada temukan gejala di masyarakat. Lalu yang kedua, obati TBC dengan tepat dan cepat. Lalu ada yang ketiga, pantau pengobatan TBC sampai sembuh. Nah, ini ada aksi yang bisa dilakukan remaja untuk mengurangi kasus TBC, yaitu pencegahannya dengan mengkampanyekan dan mendukung program pemerintah untuk menurunkan kasus TBC ya, Pak. Lalu pengobatannya meningkatkan pasien TB untuk rutin mengkonsumsi obat secara teratur. Pak, ada yang perlu diketahui bahwa TBC itu tidak hanya menyerang paru-paru. TBC juga tidak hanya menyerang lansia, Pak, yang seperti yang tadi sudah saya tambahkan. Dan menurut data Kemenkes RI ini, gejala TB itu ada 7, Pak. Yang pertama, ada BB menurun, nafsu makan menurun, penderita berkeringat di malam hari, lemas lesu, sesak nafas, nyeri, demam, serta batuk berdarah, Pak. Apakah ada yang ingin Bapak tanyakan terkait pembahasan yang tadi sudah saya bahas, Pak? Kalau TBC itu hanya menyerang paru-paru. Nah, untuk TBC itu tidak hanya menyerang paru-paru ya, Pak, tetapi menyerang kelenjar, kulit, otak, bahkan hingga jantung. Ada Q&A nih, Pak, seputar tuberkulosis. Nah, yang pertama, nih, apakah tuberkulosis hanya menyerang paru-paru? Nah, yang tadi apa yang sudah Bapak tanyakan? Coba, Pak, apakah tuberkulosis hanya menyerang paru-paru? Tidak. Ya, betul ya, Pak, tuberkulosis itu tidak hanya menyerang paru-paru. Ia juga dapat menyerang tulang belakang, kelenjar, kulit, otak, bahkan hingga jantung, seperti yang tadi sudah saya sampaikan. Lalu yang kedua, apakah tuberkulosis hanya menyerang lansia? Tidak, betul ya, Pak. Tuberkulosis itu tidak hanya menyerang lansia, ia dapat menyerang segala umur, mulai dari anak-anak hingga ke dewasa. Lalu, apakah batuk darah merupakan salah satu gejala TB, Pak? Ya, betul ya, Pak. Menurut data Kemenkes, seperti yang tadi sudah disampaikan, yaitu gejala tuberkulosis itu ada 7, yaitu BB menurun, nafsu makan menurun, lalu penderita akan berkeringat di malam hari, lalu ada terasa lemas, lesu, penderita akan merasakan sesak nafas hingga batuk berdarah. Nah, wah, sepertinya Bapak sudah memahami apa terkait dengan Kemenkes tuberkulosis pada pagi hari ini, karena Bapak sudah mampu menjawab beberapa pertanyaan dengan baik. Tadi sudah ya, Pak, Q&A dan pembahasan seputar tuberkulosis. Nah, berarti Bapak sudah mengerti apa dan paham terkait dengan tuberkulosis. Nah, berarti tadi juga Bapak sudah menjawab seluruh pertanyaan dengan baik dan benar. Bagaimana, Pak, tadi setelah saya menyampaikan Kemenkes terkait tuberkulosis? Ya, jadi lebih tahu tentang Baik. Nah, apakah Bapak masih ingat pencegahan-pencegahan yang ada di dalam bijaksana? Tidak merokok. Iya, tidak merokok. Makan teratur. Iya. Olahraga, aktivitas yang cukup. Berarti Bapak sudah paham ya, Pak, terkait tuberkulosis, karena Bapak sudah benar semua nih.
Baik, kalau begitu Bapak masih ingat ya Pak mengenai materi tadi. Jangan lupa Pak untuk tos TB-nya. Temukan TB, obati sampai sembuh. Baik Pak. Case-nya sampai di sini ya Pak. Saya akan kembali lagi 3 hari ke depan. Saya akan melakukan pemeriksaan fisik kepada Bapak secara menyeluruh dari atas kepala hingga ujung kaki. Nah, untuk waktunya pada pagi hari ya Pak. Bapak bersedia pada pagi hari pukul berapa Pak? 10. Baik, kalau begitu untuk tempatnya di sini Pak, apakah boleh? Iya. Boleh. Untuk topiknya pemeriksaan fisik ya Pak. Iya. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk Bapak. Iya. Jangan lupa tos TB ya Pak. Iya. Saya pamit dulu Pak. Di saat yang tidak tepat, ku berharap semoga kita bisa berjumpa.